Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husanila mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam. Husanila bana umadina syaikhina husanila mahadina al-asqiya malam. Talamidhi wa ashabi wa li baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-29. Babu istihbabil iktisadi. Bab tentang disunahkannya niat. Berkehendak, niat, bertujuan fil mau'idati dalam mengasih mau'idah wal ilmi lan ilmu. Maksudnya kalau kita belajar, kita ngaji, kita kuliah, kita melu kegiatan, itu kita sejak awal disarankan untuk niat untuk ikut itu. Jangan kemudian apa mbak? Timbang nganggur di kamar. Itu nanti tidak akan ada hasilnya. Karena itu sejak awal sering Ustaz sampaikan, kalau kita kuliah itu tujuannya apa toh? Niat kuliahnya apa? Itu penting karena niat awal itulah yang akan menentukan hasil yang akan kita dapatkan nanti. Hasil yang akan kita peroleh terkait dengan niat yang kita pancangkan sejak awal. Sehingga niat itu menjadi sesuatu yang penting. Kita pernah ngaji yang Sabtu pagi, Adabul Alim wal Muta'alim, Ustaz Bisri. Itu jelas banget atas dalam taklim muta'alim. Niat itu separuh dari kesuksesan kita. Sehingga niatnya harus jelas. Kita tuh maunya apa? Jangan sampai, kan ada juga toh yang, apa kuliah mbak? Ini Ustaz barangkali lah, ketemu jodohnya di kampus. Ada toh yang niat begitu. Ada lagi, lawak kok mondok? Di kosan tuh gak ada temennya Ustaz. Berarti niat mondok itu golek teman. Atau parah lagi, kalau dihitung-hitung Ustaz, di kosan itu 1 bulan sekian. Golek kos murah. Nah, di pondok kan bisa dibawa, sehariah bisa ngutang misalnya. Niat kita itulah akan menentukan hasil yang akan kita peroleh. Karena itulah niatnya sejak awal harus benar. Di sini dikatakan kalau Anda ingin ngasih mauidhah mungkin di rumah Anda jadi, karena Anda santri kemudian di rumah, Mbak kasih pengajian. Niatnya apa kalau Anda mau ngasih pengajian? Atau kadang ada toh teman kita habis kuliah sarjana kemudian melu tes pegawai negeri, ditanya, Pak ikut tes pegawai negeri? Enggak Ustaz, coba-coba. Tidak jarang tuh kita dengar jawaban nyoba-nyoba. Loh, kalau Anda dan niatnya coba-coba aja, bagaimana Anda akan lulus dalam tes pegawai negeri? Wong niatnya aja loh hanya nyoba aja, boleh pengalaman bahwa Anda pernah ikut tes. Loh, kalau Anda niatnya hanya coba-coba nyari pengalaman ikut tes, yo intui tadi, pengalaman tadi aja. Tapi jangan pernah berharap Anda akan sukses untuk tujuan itu. Sehingga niat awal itu harus ada. Sehingga kalau saya sering di kampus mengatakan, Anda yang S2 harus punya niat S3, Anda yang S1 harus punya niat studi lanjut. Itu penting karena Anda bisa bayangkan, kalau niat studi lanjut aja nggak ada, bagaimana Tuhan bantu kita? Kan begitu toh? Wong niati lho ora ono. Pangeran mau bantu tuh sapa wong? Kita yang dibantu aja loh, niat S2 aja nggak ada. Sehingga niat itu menjadi penting. Itulah yang sering saya sampaikan. Hasil yang akan kita peroleh itu sangat terkait dengan niat yang kita pancangkan sejak awal. Sehingga di sini kita harus jelas niatnya apa. Innahu yustahabu, i'lam annahu yustahabu. Disunahkan liman maring wong wa'adho yang ngasih nasihat jamaatan ing jamaah wa ayalqa lan menyampaikan alaihi mengatasi jamaah ilman ilmu. Kalau Anda nanti jadi narasumber, jadi orang yang ngasih materi, maka ayak sida
maka kita harus bertujuan, berkeinginan, niat fidzalika ing dalam tadi. Jadi kalau dalam bahasa kita dipersiapkan dengan baik. Niat itu bukan dalam hati loh ya. Artinya niat itu bukan niat ingsun melu ngaji. Tapi yo gak nggo kitab, yo gak nggo apa. Wis pokoke lapo, wis pokoke datang Ustaz. Ya oke lah, itu yang paling rendah. Tapi mosok kita pak klunu ning kampus. Lapo? Kuliah Ustaz. Yo gak nggawa buku, gak bawa catatan. Mustamik Ustaz. Menjadi pendengar yang baik. Iyalah, itulah wong sepuh-sepuh, mbah-mbah kita itu mustamik. Tapi Anda itu kan bisa mencatat, bisa menulis. Karena itu kita, kalau kita itu kuliah, kita harus niat kuliah itu artinya kita emang mempersiapkan untuk itu. Oh, besok yang didiskusikan ini. Maka kita berarti kalau niat kuliah, kita cari materi yang diskusikan besok apa. Sehingga kita ngeh itu yang didiskusikan. Wis maca enggak ning guri di belakang mari karo ngantuk-ngantuk selenden. Terus apa yang bisa diharapkan dari mahasiswa model begini? Terus besok cerita, zaman saya kuliah dulu. Kita lupa yang ngantuk-ngantuk itu kita. Kadang kan gitu toh, karena kita sudah lulus. Zaman saya kuliah dulu, ngomongi anak, ngomongi muridnya. Koyoke yo. Karena itu ayaksida fidzalik, kita satu harus mempersiapkan diri. Kalau Anda ngasih ceramah, Anda juga harus persiapan. Ayak kosoda itu artinya niat dengan segala konsekuensinya. Kalau ini kan sebagian ada yang sudah jadi guru. Kalau Anda ngajar, besok ngajar apa? Itu harus jelas. Loh, Ustadz sampai hari ini, kalau misalnya mau ngajar di S1 atau di Pasca, Ustadz mesti buat satu lembar untuk bagan, apa yang akan kita sampaikan. Sampai hari ini, mulanya lah ya, kadang kalau di Pasca itu, karena kita online, nggak mudah saya menjelaskan. Coretan saya yang kertas itu biasanya saya foto, saya share ke grup. Ini loh materinya. Kemudian Ustaz jelaskan apa yang kita sampaikan. Itu mahasiswa juga mudah untuk mengikuti. Oh, alurnya begini. Mestinya begitu. Kalau Anda nanti jadi guru ketika ngajar juga gitu. Anda besok mau ngajar apa? Kan ada juga toh yang guru itu. Ustaz pernah ketemu dengan kasus begitu. Kadang kita lupa, kadang beliau dengan ngomong, Ustaz, ini nanti apa yang mau disampaikan? Beliau ngasih ceramah. Pak Udari, saya tuh sampai saat ini saya belum tahu apa yang saya sampaikan. Lah ngono kuwi terus apa yang mau disampaikan? Itu kan akhirnya sailinge. Pokoknya eling di kepalanya itu yang akan disampaikan. Nah, terus pertanyaannya, kalau kita menyampaikan saingat kita, terus target yang akan disampaikan apa? Kan nggak jelas. Akhirnya ngomong ada toh ceramah yang 2 jam ngalor ngidul, tapi sebetulnya intinya apa toh tadi? Nggak jelas. Akeh toh penceramah yang dia pinter orasinya, sampai 2 jam kita nggak terasa, kita ketawa-ketawa, guyon, tapi sebetulnya dilihat, sebetulnya dia tadi menyampaikan apa materinya. Karena nggak fokus. Karena itulah di sini dikatakan, kalau kita ngasih mauidhah, itu harus jelas, ayaksida alaiha. Jadi jelas materinya apa. Karena itulah harus dipersiapkan dengan baik. Itu satu catatan yang kita bisa ambil pelajaran. Satu, dipersiapkan dengan baik materinya apa. Yang kedua, kalau Anda jadi mubalik, jadi penceramah, wala yutawwila, jangan terlalu panjang. Poin-poinnya, yang penting itu poin-poinnya jelas. Apa yang mau disampaikan. Ojo panjang, akhirnya kita bulet. Wala tutawwila, dan jangan memperpanjang tatwilan. Yang uraian yang panjang, yumilluhum, yang kemudian membuat bosan. Apa tatwilhum ing jamaah. Kalau di khutbah di beberapa masjid kampus, kalau Ustadz khutbah di beberapa masjid kampus itu gini, di mimbar itu dikasih catatan yang membaca khotibe di atas mimbar itu, karena mimbarnya kayak begini, kemudian di sini ada, kalau di mimbar masjid kita biasanya kan mimbarnya gini aja, terus khotibe berdiri pakai tongkat. Kalau di masjid kampus di beberapa yang Ustaz pernah itu enggak gitu.
Jadi ya kayak podium biasa itu. Cuma kita di atas kayak podium. Nah, karena ini ada papan begini nggak kelihatan. Nah, di sini ada catatannya. Maksimal khutbah 15 menit. Karena kan kita itu, Anda bisa lihat setengah, kita kalau di kampus kita, jam ke berapa itu kan terakhir jam 11.20 atau 30. Nanti jam 12.30 kita masuk lagi. Lah khutbah setengah jam. Toh yang dikati khutbah lo turu kabeh. Karena udah capek. Karena itu kalau di sini dikatakan jangan terlalu panjang. Kalau Ustaz jadi khotib di sini, biasanya teman-teman bapak itu paham. Oh ini Pak Hudori ini cepat biasanya. Khutbah 10 menit sudah selesai. Poin-poinnya apa? Nggak usah banyak ngomong. Kadang Ustaz itu sudah gelisah. Ini jam 12.30 kita harus ngajar. Kene teko pasca ya adoh. Ning kene iku khutbah gak mari-mari. Loh, gitu loh yang kita harus tahu. Kayak opo masyarakat kita. Kayak biasanya kalau di kampung yasinan itu kan malam. Kalau di tempat Ustaz itu jam 8, setengah 9 baru mulai. Loh, pada seharian loh mereka di sawah. Udah kerja keras kan udah tinggal ngantuk. Kalau Anda ceramah suwe, yalah Anda bisa tidur siang. Bapak yang di mak-mak kita itu kan nggak pernah tidur siang. Kemudian diceramahin sampai belenger. Coba ya gitu loh, kita harus tahu. Anda memang harus dipersiapkan dengan baik materinya apa, poin-poinnya apa. Tapi juga jangan lupa walatu tawila. Jangan terlalu panjang. 10 menit, 15 menit udah cukup. Mereka juga senang toh. Wah, alhamdulillah. Kan enak, mereka nggak sampai bosan. Li alayat jaru. Kenapa tidak boleh panjang? Li alayat jaru agar tidak menjadi gelisah. Bolak-balik jamaah ndelok jam. Wong jangankan jamaah yang di rumah, wong santri yang di sini aja boleh lihat jam. Kalau Anda bolak-balik lihat jam tuh Ustadz juga perasaan. Bolak-balik santri ini dulu jam, mau podo ketoke jame. Jangan khawatir, tidak akan sampai tengah malam. Bolak-balik dulu jam. Lah isu bolak-balik jam piro? Baru mulai gus bolak-balik dulu jam. Nah, karena itu kita juga harus paham, jangan terlalu lama. Li Allah yat jaru agar tidak menjadi gelisah. Makmumnya tidak menjadi bingung. Watad haba dan kemudian menjadi hilang apa halawatuhu kenikmatane ngaji. Terlalu lama kan wis bosan, gelisah, apalagi masak itu mau wis gosong po enggak. Nah, itu kan kepikiran mau metu kaya sungkan padahal ning kono iki bawa apa. Nah, itulah yang kemudian kita harus pahami. Karena itu Anda masih ingat Kanjeng Nabi itu ketika jadi imam kemudian mendengar anak kecil nangis, itu kan beliau langsung mempercepat jamaahnya. Kenapa? Karena beliau khawatir jangan-jangan di makmumnya Kanjeng Nabi yang ikut sholat jamaah itu ada ibu-ibu yang putranya nangis tadi. Jangan jadi imam sowe maca Baqarah. Misalnya. Loh, padahal sholat sendiri itu luar biasa cepatnya. Kalau ingin cepat, itu dalam jamaah lebih cepat. Kalau kita ingin sholat yang lama, menikmati sholat kita, sholat sendiri ketika tengah malam. Ketika sholat sendiri itulah yang kita nikmati benar. Jangan jamaah sowe. Kayak sholat dewe cepat, itu enggak benar. Justru ketika sholat sendiri itulah kita nikmati. Jadi kalau Anda ingin sholat 1 jam, silahkan. Tapi nanti ketika tahajud, nikmatilah keberduaan kita bersama Allah SWT. Gitu loh. Jangan pas jamaah. Wa tadhabu wa jalalatuhu, wa tadhabulan menjadi hilang apa halawatuhu nikmate ngaji, wa jalalatuhu lan keagungane ngaji. Min kulubihim saking hatine mereka. Itu alasannya. Wa alla yakrahu, agar supaya mereka kemudian menjadi tidak suka al ilma ing ilmu. Kemudian karena terkenal Mbak ini biasanya ngaji suwe. Siapa yang ngaji? Mbak ini. Kalau Mbak itu suwe biasanya. Atau enggak, itu bulet biasanya. Misalnya kan ada toh, Anda juga
kita pernah menjadi mahasiswa, Anda juga mahasiswa kan ada yang dosen ini wah enak karena nilainya mudah. Walaupun kita jarang masuk nilainya A misalnya. Wah, kalau dosen ini harus rajin belajar. Kalau kan kita minta ini toh. Karena itu kita nanti kalau Anda jadi dosen, Anda jadi guru, Anda jadi mubalek, kita harus paham psikologi masa kita. Liyakrohu agar ilmu itu tidak menjadi membenci sapa mereka ilmu wasim al khair. Fayakou kemudian jatuh sapa mereka fil mahduri dalam orang yang perlu diingatkan. Asalnya rajin ngaji kemudian enggak rajin ngaji karena kita tidak baik dalam menyampaikan itu. Itu yang kita harus pahami. Satu, kalau kita jadi dosen, jadi guru, jadi mubalek, materinya harus jelas, dipersiapkan dengan baik. Kita itu mau menyampaikan apa? Itu harus jelas poin-poinnya. Kedua, tidak boleh lama-lama. Kita itu biasanya kan 30 menit aja loh, Bos. Kita ngaji itu kan jarang tuh 30 menit. Paling rata-rata 30 menit. Itu aja wis model ini, model gini. Wis gak karo-karuan. Wis gonta-ganti posisi. Ngaji kita kan jarang. Kita nggak pernah tuh 1 jam. Karena ukuran kita nggak bisa di-saving kalau 1 jam. Sehingga kita mesti di bawah 1 jam. Rata-rata kan 30 menit. Lebih dikit lah paling enggak. Nah, tetapi kan kita biasanya kan sama dengan kuliah tuh 1,5 jam. Kan masih lama kuliah daripada ngaji kita. Kan kita bayangkan gitu. Itu aja udah ini. Apalagi kalau kita belajar psikologi, kalau kita kuliah biasanya sih nyantol itu kan berapa persen? 20 atau 30% toh. Yang 70% itu kan nggak nyantol. Artinya yang diingat dari materi kuliah itu kan nggak semuanya. Jarang loh orang yang kemudian kuliah mulai awal sampai akhir kita ingat. Yang diingat itu hanya beberapa poin pentingnya saja. Karena itulah poin-poin penting tadi harus kita siapkan dengan baik. Poinnya apa? Anda ada yang tarbiyah atau ini? Wah, oke. Kalau kita ngajar itu akan ada buka pelajaran, ada nutup pelajaran. Kesimpulannya apa tadi yang kita sampaikan? Kalau Anda jadi ceramah juga gitu. Jangan lupa kesimpulannya apa terus sebetulnya. Jadi Anda ngomong 2 jam tadi atau 1 jam, kesimpulannya apa? Loh, kalau kita nggak punya materi yang kita siapkan, kan kita nggak tahu kesimpulan yang kita sampaikan apa. Kenapa harus dikasih kesimpulan? Karena tidak semua dari pendengar kita itu tahu kesimpulannya. Sehingga kita harus pastikan, ini loh, terakhir ketika Anda nyampaikan materi, terakhir materinya Ibu tadi ini, poin-poin pentingnya ini. Sehingga mahasiswa kita tahu, oh ini loh. Kan paling ditangkap yang terakhir aja. Tapi kan bagus, karena mahasiswa kita, jamaah kita tahu kesimpulan pengajian kita. Nah, itu cara kalau Anda jadi penceramah. Rawaina fi Sahih Bukhari ya Muslim an Saksin ibnu Abi Salamah, ibnu Salamah qala. Karena ana sapa Ibnu Mas'ud yuzakiruna senantiasa mengingatkan sapa Ibnu Mas'ud naing kita kula khamisin setiap hari Kamis. Ini ada riwayat sahabat Ibnu Mas'ud itu salah seorang sahabat. Itu setiap Kamis ngasih ceramah. Faqala lahu, kemudian ada satu orang faqala mengucap lahu mari Ibnu Mas'ud sapa rajulun. Ya Aba Abdurrahman. Aba Abdurrahman itu ya Ibnu Mas'ud itu. Lawaditu seneng sapa ingsun anaka sedune sira iku zakarna mengingatkan sapa sira nak ing kita kula yaumin setiap hari. Hakola ama innau yang tauni. Tetapi sedune kelakuan iki yang nauni mencegahne ingsun mindalika saking tadi setiap hari tadi annahu iku akrahu. Yen to ndak suka sapa ingsun an umalikukum yen to merasa bosan, membuat bosan sapa ingsun kum ing sira wa inna atahawwalakum ini sedune ingsun iku atahawwalakum minal mauidati saking mauidah kama kana kaya oleh ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhawiluna membuat
jarang nek kita biakalan maidah makhofatas samai ing karena khawatir merasa bosan alaina ing atas kita. Ini Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu setiap Kemis itu ngasih kayak kita setiap seminggu pisan, seminggu sekali itu ada, kalau bahasa kita ada pertemuan. Ibnu Mas'ud ngasih mauidhah. Nah, kemudian salah seorang laki-laki tadi bilang, Ibnu Mas'ud, kenapa Anda tidak ngasih pengajian itu setiap hari? Kenapa harus seminggu sekali? Kalau setiap hari saya senang loh. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Saya khawatir kalau saya ngasih pengajian setiap hari, kamu justru jadi bosan. Kita harus, bukan kok kemudian Anda jadi bunyai, kemudian Ustadzah setiap hari nggih ngajine, masyarakat loh minta setiap hari. Ya paling senengnya hanya seminggu pertama. Setelah itu kan yo sing datang paling 2, 3. Loh, karena ketika setiap hari berarti kan kita tidak ada waktu untuk merindukan mauidhah. Gitu kan? Karena itulah kenapa kita kadang harus berpisah agar bisa saling merindukan. Kan begitu toh. Loh. Anda baca puisinya Rumi kan? Kenapa matahari harus tenggelam? Karena agar besok dia bisa muncul kembali di ufuk timur. Kan begitu. Kalau matahari senantiasa di atas loh, ya kita bosan juga. Kalau ada tenggelam, ada pertemuan, ada perpisahan, itu kan luar biasa. Karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau saya ngasih pengajian setiap hari, saya khawatir Anda juga jadi bosan. Karena itulah maka beliau hanya ngasih seminggu sekali, sehingga kemudian tidak bosan. Jadi artinya kita harus tahu itu. Kecuali kalau di pondok, kita harus ngaji setiap hari. Seminggu sekali aja Ustaz. Ngapain seminggu sekali? Itu beda. Pada kuliah terus seminggu sekali. Oh iya kuliah, tapi ini kan bukan kuliah. Itu beda, tapi konteksnya di masyarakat jangan terlalu sering, jangan terlalu lama. Itu harus kita pikirkan. Rawaina fi Sahih Muslim an Amr ibnu Yasir radhiyallahu an qala, sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah Kanjeng Nabi ku yaqulu, inna tulas salati rajuli, sak temene lamanya, panjangnya salatnya seseorang, wa qasira khutbatihi lan pendeknya khutbah iku masinatun, menunjukkan kualitas min fiqhi saking pemahaman seseorang. Ini yang di rumah saya kira hadis ini cukup populer. Kalau kita Jumatan, kita diharapkan sholatnya itu yang lama, sholat Jumatnya itu yang panjang, khutbahnya yang pendek. Itu konteksnya berarti menjadi paham kita. Konteksnya adalah agar masyarakat tidak menjadi bosan dengan khutbah kita. Ini hadis ini populer banget, sering disampaikan beberapa, tentu laki-laki yang karena khutbah Jumat. Tapi konteksnya adalah kenapa khutbah Jumat tidak boleh lama? Konteksnya adalah agar tidak menjadi bosan para pendengarnya. Apalagi sekarang, tidak tahu mungkin perlu diteliti dari jamaah Jumat itu berapa persen yang tidur? Kan banyak toh, loh kadang bakat. Setiap khutbah yo ngantuk. Sama dengan santri, setiap hijab tahlilan, istighosa, begitu mulai Al-Fatihah, ya turu. Sama dengan dulu kalau kita ngaji pagi, ada toh santri yang kemudian, Ustaz pokoknya jenengan mulai Fatihah mulai itu langsung ngantuk dia. Nanti beber ketika sehat lagi ketika Al-Fatihah yang penutupan. Mungkin dia bakat. Ada tuh yang bakat begitu. Ada orang-orang begitu. Itu perlu diteliti, kayak jadi penelitian skripsi dan tesis. Karena kan itu kaitannya dengan efektivitas khutbah. Loh, kita khutbah ngoyo setengah jam 30 menit, sementara warganya tidur. Kita ngomongin sopo. Kan lebih enak 5 menit aja toh, mereka nggak sempat tidur. Kan gitu. Khutbah nggak usah lama-lama sehingga tidak ada waktu bagi jamaah untuk tidur. Kayak perlu diperhitungkan. Anda kan sangat bagus kalau itu jadi tesis. Nanti direkomendasikan tiap masjid. Rekomendasinya mana khutbah yang efektif berapa menit kira-kira.
iku maniatun wa atilu, karena itu memperpanjang, memperlama sapa sira as-sholata ing salat, waksuru lan meringkes sapa sira al-khutbata khutbah. Karena itu pesan Nabi kalau ingin panjang salat Jumatnya yang panjang, khutbahnya singkat saja. Kenapa? Karena konteksnya tadi, jangan sampai kemudian khutbah kita itu membuat jamaah menjadi bosan sehingga kemudian tidak efektif, tidak tepat guna. Kutu maniatun utawi lafat maniatun masinatun iku ae alamatun tegese tanda dalatun yang menunjukkan ala fiqhi ing atase pemahaman seseorang. Artinya orang yang baik, khotib yang baik adalah yang tahu konteks sosial psikologis jamaah sehingga dia tidak akan terlalu panjang. Rawaina Nabi Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala qala idza tola nalikane lama, nalikane panjang apa al majlisu majlis, kalau ada pengajian kok lama karena mongko ana lisaitoni maring setan fi indalem majlis apa nasibun bagian. Kata Ibnu Syihab, kalau ada pengajian kok terlalu lama maka setan akan ada muncul di situ karena kita kemudian tadi merasa capek, merasa bosan, macam-macam. Oke, kita lanjutkan satu bab. Biar nggak terlalu pendek. Terlalu pendek juga nggak baik. Nanti Anda tidak ada kesempatan untuk belajar lebih lama. Babu fadli dilalati. Bab tentang keutamaan untuk menunjukkan alal khairi yang atasnya kebaikan wal hassi dan mendorong alaya ing atase khair. Ini bab tentang menunjukkan kebaikan. Kala ngendika sapa Allah taala wa ta'awanu lan saling bertolong-tolongan alal birri ing atase kebaikan wa taqwa dan takwa. Rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah qala man sapane wong da'a yang mengajak ilal huda maring hidayah maring petunjuk kana mongko ana lau kediman mandaa tadi minal ajri saking pahala apa mislu ujuriman sebanyak pahalane orang tabi'ahu yang mengikuti ing mandaa. Kata Kanjeng Nabi, siapa yang menunjukkan pada kebaikan maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak follower yang mengikuti kita. Bahasanya kan gitu toh, kan lebih mudah. Karena itulah Anda semua, kita semua punya sosial media, punya akun. Bisa Twitter, bisa Facebook, bisa apa yang keren, IG. Yang biasanya yang muda kan Pak Facebook biasanya angkatan sepuh-sepuh. Kalau yang muda-muda biasanya pakai IG. Itu bisa menjadi sarana yang baik untuk kita manda'a ilal khair. Kalau Anda update status misalnya, Anda punya follower 6.000, kemudian Anda update status dan dari 6.000 tadi misalnya ada 4.000 saja yang membaca. Kemudian dari 4.000 yang membaca ada 2.000 yang melakukan. Kan berarti kita akan mendapatkan pahala sebanyak 2.000 orang. Kalau itu kemudian di-share ke yang lain, itu kan yang disebut sebagai ilmu manfaat, yang kemudian pahalanya mengalir. Itu juga lah kemudian Ustadz itu berpikir, pengajian kita selain di sosial kita, di Facebook dan di Instagram, kadang kita share ke Twitter, itu semuanya kita simpan di YouTube. Karena Ustadz berpikir, andaikan suatu ketika Ustadz sudah meninggal, masih ada orang yang bisa mengambil manfaat dari ngaji kita. Semoga itu menjadi manfaatkan keberkahan kita. Kita mikirnya begitu. Itulah kemudian man sanna sunnatan hasanatan. Anda kan bisa tahu. Kan artinya nyari pahala itu mudah. Mungkin yang membaca di Twitter kita, yang membaca di YouTube kita, yang melihat YouTube kita sekarang nggak banyak. Tapi kan itu kan senantiasa ada. Sehingga walaupun kita sudah mati kan masih ada orang yang bisa mengambil pelajaran dari ngaji kita. Mereka masih bisa ikut ngaji kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang toh.
kalau itu yang kita share itu kebaikan. Coba kalau kemudian yang kita balik, yang kita share sesuatu yang menimbulkan kebencian dan keburukan, maka orang-orang yang membaca dan kemudian ikut menjadi sesuatu yang buruk tadi, itu kan juga akan menjadi maksiat untuk kita. Sementara kalau kita mati, tidak ada orang yang tahu password akun kita, sehingga akun kita tetap akan meneruskan keburukan yang kita lakukan. Marilah kita mawas diri. Karena itu sering Ustaz katakan, podo-podo update status, marilah kita update status yang baik. Semoga walaupun kita nanti mati, itu menjadi jariah kita. Coba kalau kita balik, kemudian kita sudah mati, tapi status kita nggak karu-karuan, 20 tahun lagi, ada anak cucu kita yang membaca itu, kemudian terpengaruh oleh kita, keburukannya. Sementara itu tidak pernah ada yang bisa menghapus. Karena kita sudah mati. Betapa kita akan menangis di alam kubur. Itu kan, kita kan nggak akan bisa ngomongi, ya Allah itu akun Facebook gue dihapuskan yang menunjukkan perilaku yang nggak benar. Ini yang kita perlu pikirkan. Bagaimana kita memberikan kontribusi positif pada kehidupan. Semoga bolehlah umur kita hanya 60 tahun, tetapi ilmu kita tetap diakses oleh banyak orang. Kalau orang dulu dengan menulis buku, Imam Ghazali, Imam Nawawi menulis kitab ini sehingga kita tetap ngaji pada beliau, kita kirim Fatihah pada beliau, kita tidak sehebat dia, tapi kita bisa memanfaatkan yang lain dengan sosial media. Sehingga walaupun kita mati, anak-anak kita masih bisa mengambil manfaat dari kita. Itu yang penting. Karena itu Nabi mengatakan, man da'a ila huda. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebanyak follower yang mengikuti dia. Wala yang kusu, dan tidak berkurang, apa dzalika min ujurihim, saking pahalanya follower syai'an yang sesuatu. Followernya sendiri jangan khawatir, Anda tidak akan berkurang pahalanya. Anda ada tahu apa bisnis MLML ya? MLM, multi level marketing. Ya dari atas downline. Makin banyak downline-nya kan yang di sini menjadi goal, menjadi dapat bonus banyak. Ya Anda kan begitu toh. Kalau Anda punya ilmu, kemudian kita share lihat sosial media, sebanyak yang membaca, sebanyak yang mengikuti, betapa pahala akan mengalir di kita. Itu kan luar biasa. Kita kan model downline-an, multi level tadi. Marilah kita membuat seperti itu, sehingga umur kita menjadi lebih manfaat dan barokah. Walaupun mungkin secara fisik umur kita terbatas, tapi kontribusi positif kita menjadi tidak terbatas. Waman da'a itu kalau ilahudan. Tapi sebaliknya waman da'a, waman sapane wong da'a yang mengajak ila dolalatin pada kesesatan, karena alai minal ismi, maka dia akan mendapatkan dosa mislu asamin man, sebanyak dosanya orang tabi'ahu yang mengikuti. Begitu juga coba Anda bisa bayangkan kalau kita update status tentang kebencian, tentang caci maki. Kadang kita itu ada toh, kita sendiri itu ketika kita tidak bisa menjatuhkan orang, kita ngajak orang untuk menjatuhkan dia. Coba kalau Anda update status, kemudian biasanya menjelang pemilihan umum, karena beda partai, kemudian kita saling menyerang, menjatuhkan. Coba Anda bisa lihat statementnya orang zaman biyen beberapa tahun kemarin. Anda kan masih kalau oleh sosial media tertentu diingatkan toh, ini status Anda 10 tahun yang lalu. Kadang Facebook mengingatkan kita itu. Loh, 10 tahun yang lalu loh, masih ada. Apalagi malaikat. Kan catatannya nggak akan hilang. Itu kan Facebook aja lo nggak hilang. Apalagi malaikat. Facebook aja lo bisa mengidentifikasi kita. Ini sopo, barangkali ini Anda. Apalagi malaikat, scan-nya kan lebih canggih. Gitu kan. Artinya kalau kita kemudian nulis status yang isinya kebencian, mengajak kepada sesuatu yang nggak baik, maka kita kan tidak hanya berdosa,
tetapi kita juga akan mendapatkan dosa sebanyak follower kita. Padahal kalau Twitter itu Anda bisa bayangkan, itu kan tidak hanya ribuan, jutaan. Loh, yang membaca itu segitu banyaknya. Kalau kemudian kita menyebarkan kebencian, menyebarkan sesuatu yang nggak baik, betapa dosa luar biasa. Anda masih ingat ada hadis Nabi, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang orang lain itu selamat dari gangguan lisan kita dan perilaku kita. Min lisanihi wa yadihi. Lisan itu ucapan, yadihi itu kekuasaan. Tapi ucapan itu kan sekarang tidak hanya lisan, kan bisa di status. Coba, kalau adit status kita, kemudian meresahkan orang, adit status kita mencaci banyak orang, pertanyaan kita adalah, apakah dengan status seperti itu, kita itu masih layak mengaku sebagai umat Islam? Kan begitu. Kanjeng Nabi kan, man al-muslimu man salimal muslim. Loh, kalau kemudian kita membuat masyarakat menjadi gerah, masyarakat menjadi gak nyaman karena status kita yang mengadu domba, apakah kita masih layak mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi? Karena itu marilah kita mawas diri, belajar ngambil, membuat status yang lebih produktif dan manfaat. Podo-podo ngetike. Kalau Anda tidak suka pada seseorang, misalnya jengkel banget pada seseorang, nggak usah ditumpahkan di sosial media, cukuplah di hati kita. Tapi kalau Anda suka pada sesuatu yang baik, mendorong yang baik, marilah kita share ke sosial media. Semoga itu menjadi jariah kita. Mestinya begitu. Layang kusu tidak akan berkurang apa dzalika min asamihim saking dosane follower syai'an yang sesuatu. Rawaina fi sahih Muslim aidan an Nabi Ma'sud al-Ansari al-Badri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapane wong dalla yang menunjukkan ala khairin ing atase kebaikan falahu mongko iku kedieman mislu ajri fa'ilihi mendapatkan pahala sebanyak para orang yang mengikutinya, orang yang melakukan. Anda misalnya gawe update status sholat khusyuk, misalnya cara tip sholat khusyuk. Kemudian ternyata di antara para pembaca sosial media kita ada yang menerapkan itu. Kemudian dia bisa menikmati sholat khusyuknya. Kita kan akan mendapatkan pahala seperti dia. Walaupun mungkin sholat kita tidak khusyuk, tapi karena kita telah membuat tips sholat khusyuk dan sukses dilakukan orang, maka kan kita akan mendapatkan pahalanya juga. Ruwainah fi sahih Bukhari wa Muslim an Sahal bin Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li aliyin maring Ali wallahi kata Kanjeng Nabi begini, dimulai dengan sumpah, wallahi demi Allah la ayah dia ento oleh menunjukkan sapa Allah bika sebab sira rajulan ing seseorang wahidan ing satu. Kata Kanjeng Nabi begini, demi Allah andaikan kita itu bisa membuat satu orang saja berbuat baik, iku khairun lebih baik laka untukmu min khumrin na'ami dibanding saking unta merah. Dulu zaman Kanjeng Nabi barang yang paling bagus itu kendaraan unta warna merah. Kalau sekarang apa kita? Mungkin Ferrari begitu ya, kalau merek tertentu. Sepeda motor apa sih ngapik? Jadi tulis di sepeda motor baik. Pokoknya paling top lah itu unta merah dulu. Nah, kata Nabi, andaikan kita bisa membuat satu orang saja mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia menjadi orang baik, itu nilainya jauh lebih baik daripada kita mempunyai unta merah tadi. Itu kalau satu. Kalau Anda punya dua, ada di sosial media kita, itu kan follower kita cukup banyak. Kalau tadi misalnya di Facebook itu berapa? 5.000 ya, pertemanan kita 5.000. Kalau dari 5.000 itu yang aktif 2.000, biasanya kita tuh kan jarang aktif. Hanya namanya aja nampang. Tapi sebetulnya nggak ada orangnya. Kayak kuliah online.
nama mahasiswanya enak tapi mbok mahasiswane masak. Turu. Nah, dari 5.000 misalnya yang aktif 50%, 2.500. Dari 2.500 itu yang aktif dan membaca. Dari yang membaca 50%-nya lagi yang melakukan. Berarti ada 1.250. Kalau dari follower kita medit status kemudian seperempatnya saja dari 5.000 itu yang melakukan. Berarti kan itu jauh luar biasa. Padahal satu orang aja itu lebih baik daripada barang yang paling berharga saat itu. Apalagi kalau lebih dari itu. Rawaina fi sahih kanji Nabi, wallahi demi Allah. Gini, wallahu ta'i Allah iku fi aunil abdi. Senantiasa akan menolong hambanya makana sepanjang ono sapa abdu iku fi auni akhihi yang dalam membantu atau menolong temannya. Ini terkait dengan pertemanan. Artinya kalau kita menolong orang, kita membantu orang, menunjukkan seseorang pada jalan kebaikan, insya Allah Allah juga akan membantu kita untuk mendapatkan jalan yang baik. Baik, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Rabbana wafa'na Rabbana wafa'na bima ladana Rabbi alimna Rabbi fa'una Rabbi fa'kina wa faqi'alana wa qarabatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.